pengemudi Gojek di depan SMA Negeri 1 Bekasi sudah ditangkap polisi. Kelima tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Inilah rekaman video amatir yang berhasil merekam peristiwa ketika ojek pangkalan depan SMA Negeri 1 Bekasi menganiaya pengemudi Gojek. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit yang direkam oleh salah seorang pelajar SMA Negeri 1 itu, pengemudi Gojek diusir Selasa kemarin oleh ojek pangkalan karena dinilai merebut pelanggan. Peristiwa pengeroyokan tersebut menimbulkan aksi simpati dari ratusan pengemudi Gojek area Bekasi yang ramai berdatangan ke Mapolresta Bekasi Kota Selasa malam kemarin. Sementara korban, yakni Asep Supriyatna, warga Marga Mulia Bekasi, langsung membuat laporan polisi. Selain dipukuli, sepeda motor korban juga dirusak oleh para pelaku. Di depan SMA Negeri 1 Bekasi, langsung ojek pangkalan mengambil saya dan mukulin saya, takutnya masih pakai helm, 20 orang lebih, dan terus merusak helm saya dibanting. Bilang tuh saya kalau emang ini baik, harus syarat kekerasan. Jadi akhirnya saya balik lagi ke sana, saya baik-baik, alat tarik. Setelah itu, Oh, abang balik lagi? Iya balik lagi, malah saya baik-baik sama teman saya. Oh. Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Daniel Tifauna menanggapi polisi akan bertindak objektif dan tidak akan memihak. Kepastian bukan hanya para Gojek, kepada pengojek yang konvensional pun tidak akan memberikan pengamanan. Kami berusaha sepanjang itu memang langkah yang benar dan tidak melanggar hukum, ya kami dukung. Seperti tadi dikeroyok, ya kami akan tangkap. Mengeroyok itu pasti. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, 5 tersangka penganiaya pengemudi Gojek akhirnya bisa ditangkap polisi, yakni berinisial MUL, LSN, KMD, SD, dan ND di tempat terpisah. Alasan para pelaku menyerang karena spontanitas, karena belum mendapat penumpang. Ditambah lagi, ada pengemudi Gojek yang datang untuk mengambil penumpang dekat pangkalan ojek depan SMA Negeri 1 Bekasi. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Demikian laporan Maksarudin Kurniawan dari Bekasi, Jawa Barat. Argo Merah melahap habis 2 rumah warga Kelurahan Dara, Bima, Nusa Tenggara Barat. Seorang bocah berusia 6 tahun tewas karena tertidur di dalam rumah yang terkunci. Kobaran si jago merah melahap 2 rumah sekaligus di Kelurahan Dara, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Api cepat membesar lantaran angin bertiup kencang dan rumah terbuat dari bahan kayu. Tak lama, mobil pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi. Untuk menjinakkan api, warga pun ikut membantu dengan peralatan seadanya. Namun sudah terlambat. Satu rumah rata dengan tanah, sedangkan lainnya bagian atapnya ludes terbakar. Korban si jago merah tidaklah hanya materi, tetapi juga nyawa seorang bocah berusia 6 tahun diketahui bernama Putra yang terjebak di dalam rumah neneknya yang bernama Khadijah. Saat ditemukan, jenazah korban berada di salah satu kamar dalam posisi tidur. Di lokasi, nenek korban jatuh pingsan usai mengetahui cucunya tewas. Ironisnya, sebelum kejadian, Khadijah sengaja mengunci pintu rumah dan meninggalkan Putra hanya untuk menonton televisi di rumah tetangga. Yang punya rumah itu dia kunci dari luar, dia pergi. Kemana tuh? Ya kurang tahu juga. Terus rumah itu terbakar, pemiliknya tidak ada. Sementara ibu kandung korban pun langsung menjerit histeris sesaat setelah pulang dari tempat kerjanya. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Kota Bima untuk disemayamkan dan keperluan visum. Demikian laporan Eka Husni dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.
dimanapun Anda berada. Pemirsa, di Banjar, Jawa Barat, sindikat spesialis pencuri di rumah sakit berhasil dibekuk. Aksi mereka terekam kamera pengintai CCTV rumah sakit. Dalam rekaman kamera pemantau atau CCTV sebuah rumah sakit di Banjar, Jawa Barat, seorang pria terlihat berjalan di lorong rumah sakit. Rupanya ia sedang melakukan pengintaian, dan setelah dirasakan aman, pria tersebut langsung menggasak barang milik pengunjung yang terlelap tidur. Si pencuri kembali beraksi. Kali ini ia berdua masuk ke dalam ruang perawatan bayi. Namun aksi mereka gagal setelah petugas keamanan rumah sakit memergoki ulah keduanya dalam monitor CCTV. Dari tangan pencuri, petugas menyita 2 buah telepon genggam. Petugas mengaku kejadian serupa sering terjadi, namun baru kali ini komplotan yang berjumlah 4 orang ini dapat dibekuk. Kawanan ini diduga merupakan sindikat spesialis pencurian di rumah sakit dengan modus berpura-pura sebagai pengunjung. Jam 9, terus masuk sekitar jam 1, langsung ke ruang tulip. Emang itu ada kecurigaan juga, udah masuk ke ruang tunggu tulip, dari sana kita sergap. Guna penyelidikan lebih lanjut, keempat pelaku berikut barang bukti diserahkan ke polisi. Demikian laporan Aditya Triwayudi dari Banjar, Jawa Barat. Jawa Timur tega merampok dan membunuh ibu tua yang masih tetangganya sendiri. Para pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah sempat kabur ke luar kota. Tersangka LA, warga desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, terpaksa ditembak kakinya oleh polisi karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Tersangka LA tidak sendiri, ia bersama F ditangkap di wilayah Surabaya karena menjadi buronan polisi Polres Tuban setelah membunuh tetangganya sendiri, Kastuni. Pembunuhan terhadap Kastuni dilakukan pada 27 Juli lalu. Tersangka LA dan F berpura-pura nongkrong sambil beli kopi di rumah korban yang sekaligus dijadikan warung. Saat suasana sepi, pelaku LA masuk rumah dan langsung memukul tengkuk korban menggunakan tangan kosong. Akibatnya korban terjatuh, tak sadarkan diri. Setelah itu pelaku membentur-benturkan kepala korban ke lantai hingga tewas. Perbuatan nekat tersebut dilakukan karena ingin menguasai harta benda korban. Polisi juga menangkap LF 22 tahun. Tersangka LF ditangkap dengan tuduhan menjadi penadah barang hasil rampokan. Ya, karena tersangka pada saat dilakukan penangkapan menyerang anggota dan membahayakan anggota kepolisian kita, maka dilakukan tindakan untuk menghentikan. Dari para tersangka, polisi menyita barang-barang milik korban, diantaranya berupa perhiasan emas, rokok, dan uang tunai sebesar Rp18.000. Dalam pelariannya, tersangka sempat singgah di beberapa kota, mulai dari Bandung hingga Surabaya. Demikian laporan Imam Zuhdi dari Tuban, Jawa Timur. PUD Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Hambali Mansur belum membaik setelah dikeroyok oleh massa pendukung salah satu calon bupati. Hambali mengalami cedera serius di bagian kepala serta selangkangannya. Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Bingkai Negara Pemilihan Umum. Acara pengambilan nomor urut calon bupati wakil bupati Toli-Toli di kantor KPUD Toli-Toli berjalan kondusif. Namun tak lama berselang, keributan terjadi ketika massa pendukung salah satu pasangan calon berusaha menyerang ketua KPU Toli-Toli Hambali Mansur yang hendak kembali menuju tribun acara. Bentrokan mereda ketika keterangan semula berdatangan di bawah komando Kapolres Toli-Toli, Kris Kusum, di tengah massa yang kocar kacir akibat letusan senjata apinya. Satu persatu musuh diamankan. Situasi bisa dikendalikan, namun nasib ketua KPU Toli-Toli yang sempat dihakimi massa justru sebaliknya. Pasca kejadian, Hambali kini dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hambali mengalami cedera serius di bagian kepala dan bagian lainnya. Selain itu, ia mengaku trauma.
pertemuan dengan teman-teman yang lagi demonstrasi itu, saya menuju ke acara tempat pemilihan pengambilan nomor urut. Kemudian tiba-tiba pasangan calon antara itu berteriak keras. Lalu saya kemudian berhenti dan kemudian saya balik ke ruangan. Pada saat saya balik ke ruangan itu, kemudian masanya menipu saya lalu menaruh saya lama-lama. Itu waktu itu kena di bagian mana itu, Pak? Kena bagian kepala, telinga, kepala bagian belakang dengan penolakan. Alasan masa menyerang karena KPU Toli-Toli dituding sudah berpihak dan melanggar hukum dengan meloloskan pasangan calon Bupati Aziz Bestari dan wakilnya Sarpan yang diduga kuat membuat surat keterangan palsu pengganti ijazah. Sementara itu, lantaran tidak juga membaik, pihak keluarga membawa Hambali ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Saat menjenguk, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Syahran Raden, mengutuk aksi kekerasan yang menimpa koleganya. Untuk alasan keamanan, Syahran meminta adanya pengawalan melekat bagi Komisioner KPU. Demikian laporan Abdi Mari dari Palu, Sulawesi Tengah.